Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hlasul Amelia dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai academic skill. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan life skill atau kecakapan hidup. Jadi, life skill atau kecakapan hidup itu merupakan kemampuan seseorang yang bersifat adaptif dan positif untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, life skill itu terdiri atas beberapa kecakapan. Salah satunya yaitu academic skill. Oke, academic skill. Menurut Asmani 2009, academic skill atau yang biasa disebut dengan kecakapan intelektual itu merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir pada GLS atau General Life Skill. Dan menurut Anwar 2006, kecakapan akademik atau kecakapan intelektual itu merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir rasional yang masih bersifat umum. Tetapi kecakapan akademik itu sudah lebih mengarah kepada kegiatan yang bersifat keilmuan atau akademik. Jadi di sini academic skill itu dibagi menjadi tiga kategori besar. Yang pertama yaitu critical thinking and reading skill, yang kedua writing skill, dan yang ketiga yaitu organizing. Di sini saya Yunur Fitria akan melanjutkan presentasi dari Saudari Rizky. Yang pertama ada critical thinking skill. Nah, kenapa sih kita harus mempunyai kemampuan berpikir kritis? Sebenarnya segala sesuatunya dalam pikiran itu dalam pikiran kita itu masih dalam bentuk yang abstrak. Maka dari itu kita harus mempunyai thinking set untuk menata apa yang ada di dalam pikiran kita. Ennis, Henry, dan Garrison merumuskan teori berpikir kritis sebagai sebuah proses penyelesaian masalah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti dihadapkan oleh berbagai macam bentuk masalah, dari yang gampang ke yang susah banget. Nah, dari yang nantinya masalah itu tidak berpengaruh bagi kehidupan kita, sampai ada masalah yang nantinya berpengaruh bagi kehidupan kita di masa depan. Nah, Ennis dan kawan-kawan merumuskan 5 tahapan dalam berpikir kritis. Yang pertama, fokus dan mengamati pada pertanyaan atau masalah yang biasanya kita sebut dengan identifikasi. Di identifikasi ini kita harus melihat mengapa masalah itu muncul dan kemudian memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita ingin tahu atau penasaran tentang masalah tersebut. Nah, ketika kita sudah mengajukan beberapa pertanyaan, kita harus menjawab pertanyaan itu. Nah, dalam menjawab pertanyaan, kita harus mengumpulkan informasi-informasi yang relevan. Yang ketiga, menilai dan memahami situasi masalah. Maksudnya memahami situasi masalah di sini, kita harus melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang kita sendiri aja. Nah, setelah kita tahu dari berbagai sudut pandang, pastinya kan dari setiap sudut pandang mempunyai argumen yang berbeda. Kemudian itu kita masuk ke tahap menganalisis masalah, membuat dan mengevaluasi. Nah, dengan adanya berbagai argumen, kita itu harus menganalisis argumen mana yang nantinya kita akan pakai dan argumen mana yang bakalan kita loloskan. Nah, dari berbagai macam argumen itu, kita nanti akan membuat opini atau argumen kita sendiri. Nah, dengan argumen kita sendiri, kita menentukan keputusan apa atau solusi apa yang tepat untuk sebuah masalah, yang akhirnya kita memasuki tahap memutuskan tindakan atau decision making. Selanjutnya, becoming a critical thinker. Untuk menjadi seseorang yang bisa berpikir kritis, Paul dan kawannya menentukan beberapa karakteristik. Yang pertama, mengangkat pertanyaan dan masalah vital, merumuskannya dengan jelas dan tepat. Nah, ketika kita dihadapkan oleh suatu masalah, kita kan pasti memunculkan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan yang kita ajukan itu harus jelas dan tepat oleh masalah yang sedang kita hadapi. Selanjutnya, mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan menggunakan ide-ide abstrak untuk menafsirkannya secara efektif. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan itu, kita kan harus menjawab pertanyaan yang kita munculkan. Nah,
kita harus mencari informasi-informasi untuk menjawabnya. Informasi yang kita cari itu harus informasi yang relevan. Datang ke kesimpulan dan solusi yang beralasan, mengujinya dengan kriteria dan standar yang sesuai. Nah, ketika kita sudah sampai kepada pembentukan argumen kita sendiri atau opini kita sendiri, kita harus punya alasan kenapa kita mempunyai opini atau solusi tersebut. Alasannya juga harus yang rasional, harus yang logis. Selanjutnya, berpikir secara terbuka dalam sistem pemikiran alternatif, mengenali dan menilai sesuai kebutuhan, asumsi, implikasi, dan konsekuensi praktisnya. Nah, dengan berpikiran secara terbuka atau open-minded, kita itu dapat menerima berbagai macam argumen yang dilontarkan oleh orang lain. Nah, kemudian ketika kita sudah memutuskan sebuah solusi, ketika kita sudah mencapai tahap decision making, kita harus melihat implikasi dari solusi yang kita buat itu apa, efeknya apa. Kemudian berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam mencari solusi untuk masalah yang kompleks. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak setiap saat kita dapat menjadi seseorang yang berpikir secara kritis. Karena apa? Cara berpikir kita itu juga dipengaruhi oleh salah satunya adalah emosi kita sendiri. Dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita tertekan, itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir. Maka dari itu kita harus sadar ketika kita dalam situasi emosi yang tidak stabil, kita harus mengingatkan diri kita sendiri, kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Karena keputusan yang bakalan kita ambil nanti akan bercampur dengan emosi yang sedang kita hadapi saat itu. Nah, untuk menjadi seorang yang berpikir kritis itu harus latihan. Nah, salah satu latihan yang diungkapkan oleh Jordan Peterson, seseorang psikolog itu, beliau mengungkapkan bahwa cara berpikir kritis itu dapat dilatih dengan cara menulis. Karena apa? Karena kalau menulis itu kan semuanya sistematis, semuanya tertata. Nah, berbicara tentang menulis, nanti menulis akan disampaikan oleh penyaji selanjutnya. Selanjutnya ada reading skill atau kemampuan dalam membaca. Teknik membaca itu pada umumnya ada 3. Scan reading, skim reading, dan active reading. Untuk scan reading itu merupakan teknik membaca yang cepat untuk mengumpulkan sebuah informasi yang spesifik. Tujuannya adalah untuk memutuskan apakah bacaan itu relevan atau tidak. Selanjutnya ada skim reading. Skim reading itu teknik membaca cepat juga, tapi si pembaca ini hanya membaca dalam satu paragraf, hanya membaca paragraf pertama dan hanya membaca kalimat pertama dan kalimat terakhirnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan ide umum atau inti dari sebuah teks itu, serta untuk memutuskan apakah akan membaca keseluruhan teks lebih teliti atau tidak. Kemudian active reading. Active reading ini berbeda dengan scan dan skim reading. Active reading itu cenderung membaca sebuah teks secara perlahan-lahan dan berhati-hati. Nah, biasanya active reading ini ketika kita membaca suatu bacaan itu, kita akan memunculkan sebuah pertanyaan atau membuat catatan-catatan kecil. Nah, biasanya jenis bacaan ini memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi di active reading juga kita tidak wasting time, kita tidak harus membaca ulang seperti scan atau skim reading kan, membaca secara cepat untuk menentukan apakah kita akan membacanya secara teliti atau tidak. Nah, kalau active reading itu kita dalam sekali waktu kita sudah membaca secara keseluruhan teks dengan sangat hati-hati dan membuat catatan-catatan kecil atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari sebuah teks tersebut. Baik, di sini saya Rini Nur Laila Alfari akan melanjutkan presentasi mengenai writing skill. Writing skill atau keterampilan menulis adalah suatu keterampilan yang paling kompleks karena keterampilan menulis merupakan suatu proses perkembangan yang menuntut pengalaman, waktu, kesepakatan,
latihan, serta memerlukan cara berpikir yang teratur untuk mengungkapkannya dalam bentuk bahasa tulis. Nah, writing skill juga termasuk keterampilan yang harus dikuasai peserta didik untuk keperluan berkomunikasi. Kenapa? Karena berkomunikasi itu bukan hanya tentang lisan. Jadi kita berkomunikasi juga bisa melalui tulisan. Contohnya itu kayak misalkan kita membuat suatu esai, artikel, jurnal. Nah, di situ juga kita kan harus memiliki keterampilan menulis untuk menuangkan ide atau gagasan agar apa yang kita sampaikan itu dapat dipahami oleh pembaca. Nah, untuk melakukan suatu penulisan yang baik, kita harus mengerti dulu tahapan-tahapan penulisan. Jadi tahapan penulisan itu ada 3. Yang pertama pra penulisan, yang kedua penulisan, pasca penulisan. Nah, pada tahap pra penulisan, pada tahap ini adalah tahapan yang paling awal, di mana di sini kita akan memilih topik, menetapkan tujuan, menentukan ide, mencari informasi, terus mengumpulkan bahan. Nah, ketika kita sudah menentukan ide, sudah menentukan tujuan apa yang ingin kita tulis dan mendapatkan informasinya, kemudian kita masuk ke tahap penulisan. Nah, pada tahap ini kita melakukan penulisan terhadap ide yang telah kita dapatkan dan informasi, mengolah informasi dalam bentuk tulisan. Kemudian yang ketiga adalah tahap pasca penulisan. Pada tahap pasca penulisan, di sini kita akan meninjau kembali atau mengevaluasi kembali tulisan yang telah kita tulis pada tahap penulisan. Jadi apakah diksi yang kita kita gunakan itu sudah baik, terus bagaimana penggunaan katanya. Di situ dilakukan pada tahap pasca penulisan. Nah, keterampilan menulis ini tuh juga perlu dinilai. Keterampilan menulis itu dinilai dalam beberapa indikator. Nah, indikator yang digunakan dalam penilaian keterampilan menulis peserta didik itu ada 7. Yang pertama, kualitas dan ruang lingkup isi. Yang kedua, organisasi dan penyajian isi. Yang ketiga, komposisi. Yang keempat, kohesi dan koherensi. Yang kelima, gaya dan bentuk bahasa. 6, mekanik meliputi tata bahasa, ejaan, tanda baca. Yang ketujuh, kerapian tulisan dan kebersihan. Di sini saya memiliki contoh rubrik instrumen penilaian keterampilan menulis. Aspek yang dinilai itu ada 5: isi, organisasi, kosakata, penggunaan bahasa, dan mekanik. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari yang mekanik. Jadi pada tahap aspek mekanik kita memiliki skala skor 4, 3, 2, 1, di mana pada tahap 4 itu memiliki indikator sendiri-sendiri. Dari setiap skala itu memiliki indikatornya yang berbeda-beda capaiannya. Nah, yang pertama, yang skala yang keempat, pada tahap mekanik itu kan membahas tentang gaya bahasa, ejaan, tanda baca. Nah, pada skala skor 4, penulis itu menguasai aturan penulisan, hanya terdapat beberapa kesalahan ejaan. Jadi dia sudah menguasai aturan-aturan dalam menulis. Kemudian ejaan yang digunakan itu sudah benar, namun ada beberapa sedikit yang salah. Kemudian yang ketiga, terkadang terjadi kesalahan ejaan tetapi tidak mengaburkan makna. Jadi maknanya itu tuh tetap sama, tidak berbeda gitu. Kemudian yang kedua, sering terjadi kesalahan ejaan dan makna membingungkan atau kabur. Jadi pada penulisan itu terdapat banyak kesalahan ejaan. Makna-makna dalam penulisannya juga banyak yang membingungkan atau kabur, tidak jelas. Yang kemudian pada skala skor 1, siswa itu banyak melakukan kesalahan pengejaan, tidak menguasai aturan penulisan, dan makna tidak dapat dipahami. Maaf, ini bukan makan tapi makna gitu. Nah, sekian dari presentasi writing skill. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih, Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Hasanah akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang selanjutnya yaitu Being Organized. Being Organized berisi tentang saran praktis tentang bagaimana merencanakan kegiatan belajar agar menjadi lebih terorganisir dengan beberapa langkah atau panduan. Nah, beberapa langkah tersebut terdiri dari 3,
yaitu yang pertama, how to prepare, how to success. Yang kedua, how do you learn atau bagaimana Anda belajar. Dan yang ketiga, further guidance atau bimbingan lebih lanjut. Langkah pertama dalam being organized yaitu how to prepare, how to success. Di sini dijelaskan bagaimana persiapan siswa itu untuk belajar menentukan bagaimana kesuksesan siswa saat akan belajar nanti. Jadi di sini siswa itu secara aktif akan membuat catatan pribadi, di mana kunci dasarnya adalah melakukan persiapan pengorganisasian di awal. Lah di sini siswa itu harus membaca dengan cermat segala bentuk informasi terkait pembelajaran yang akan dia lakukan. Lah, dalam how to prepare, how to success ini terdapat 4 tips yang kami sajikan, yaitu yang pertama, gunakan kertas atau buku harian digital dan buat daftar tugas untuk memberikan gambaran umum tentang tugas apa yang akan dilakukan dan membuat catatan jadwal dan deadline waktu pengiriman dalam buku harian. Di sini, catatan yang akan digunakan siswa ini merupakan bagian dari manajemen mereka. Lah, manajemen apa? Itu merupakan manajemen waktu mereka untuk kedepannya. Lah, manajemen waktu itu memiliki peranan besar dalam keberhasilan belajar siswa. Menanamkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal yang ditentukan akan menjadikan siswa itu mampu mencapai target belajar dengan mencapai hasil yang optimal. Seperti itu. Lalu, tips yang kedua, yaitu menentukan lingkungan belajar terbaik. Lah, ini tuh bisa di rumah, di perpustakaan, di kafe, di ruang belajar, dan lain-lain. Sekaligus kita juga harus menentukan dengan siapa kita belajar. Apakah kita belajar sendirian, apakah bersama teman sebaya, atau keduanya. Seperti yang kita ketahui, lingkungan belajar itu juga dapat mempengaruhi kinerja siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, siswa itu mungkin lebih menyukai belajar dalam lingkungan yang hening dengan mendengarkan musik atau bahkan berada di tempat yang ramai. Hal yang sama juga berlaku dengan siapa kita akan belajar. Apakah siswa tersebut lebih suka belajar mandiri atau akan mengerjakan dengan beberapa temannya yang dapat digunakan sebagai teman belajar dan berdiskusi bersama. Lah, baik memilih lingkungan belajar dan memilih dengan siapa yang akan diajak belajar, keduanya merupakan gaya belajar yang dimiliki setiap siswa. Jadi, setiap siswa itu memiliki kriteria yang berbeda-beda. Tips yang ketiga untuk membuat catatan dari kami adalah meluangkan waktu beberapa menit di akhir sesi belajar atau hari itu dan tanyakan pada diri sendiri apa yang telah dilakukan hari ini. Hal tersebut dapat membantu untuk membuat catatan harian tentang tugas-tugas yang telah dicapai. Apakah sudah sesuai dengan progres yang telah ditetapkan di awal, yang telah dicatat di buku catatan masing-masing. Jadi, siswa itu harus memulai mengerjakan segala bentuk tugas lebih awal dan merencanakan waktu mereka, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk membaca dan menulis atau kegiatan lainnya yang menunjang aktivitas belajarnya. Mereka juga harus bersifat fleksibel dan memiliki pilihan alternatif jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana atau saat mereka menemukan bahwa mereka itu tidak menggunakan waktu mereka secara efektif seperti yang sudah ada di catatan mereka. Sehingga siswa diharapkan dapat menyusun pedoman mengatur waktu belajar dan konsisten menjalankan waktu yang telah dijadikan pedoman mereka. Tips yang keempat dari kami yaitu mengatur waktu antara kapan kita harus belajar, melakukan kegiatan lain, dan kapan harus istirahat. Seperti yang kita ketahui bahwa beristirahat itu sangat penting. Istirahat dapat membantu membangunkan kembali energi dari kelelahan agar pikiran kita itu kembali fokus. Pengaturan waktu yang baik membuat siswa mampu memisahkan kegiatan belajar dan kegiatan pribadi. Langkah selanjutnya dalam being organized yaitu how do you learn atau bagaimana Anda belajar. Lah, di sini siswa itu secara aktif akan membuat catatan materi, di mana materi yang telah disampaikan dapat dilakukan refleksi secara mendalam. Di sini siswa mendapatkan poin yang terdapat dalam hasil pembelajaran yang telah dilakukan mereka. Refleksi ini itu membantu menemukan poin penting apa yang telah didiskusikan di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Sehingga secara otomatis, secara tidak langsung, siswa itu akan lebih mudah untuk mereview materi dengan cara membaca catatan-catatan yang dia miliki sebelumnya. Seperti itu.
Langkah selanjutnya dari being organized yaitu further guidance atau bimbingan lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui bahwa langkah selanjutnya dari being organized adalah further guidance atau bimbingan lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui bahwa feedback adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga penting sekali untuk menghubungi guru atau pengajar jika dibutuhkan untuk monitoring atau saran atau klarifikasi. Feedback adalah bagian penting dari komunikasi antara siswa dan guru atau pengajar. Hal tersebut dapat membantu siswa untuk dapat mengukur dari diri bagaimana kekuatan mereka dalam kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Hal tersebut juga dapat membantu siswa untuk mengetahui dan menemukan kekuatan mereka dalam hal menemukan bidang apa yang unggul dan bidang apa yang masih perlu ditingkatkan. Jadi, siswa yang ingin mendapatkan hasil yang maksimal dapat mencari bimbingan tambahan sendiri. Dengan adanya bimbingan tambahan, maka siswa akan lebih dapat mengoptimalkan apa yang harus dilakukan. Terima kasih.